Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah postingan akun Facebooknya Ajir Ubaidillah. Dia postingnya 1 hari yang lalu. Karomah atau khurafat. Video ini kami produksi 1 tahun lalu. Silakan disimak dan dicatat poin per poinnya. Di sini ada tulisannya, kenapa cerita-cerita khurafat dibiarkan? Salah seorang komentator bilang begini, nah kalau antum memang mengakui bahwa ada beberapa amalan aswaja yang menyimpang, harusnya antum juga bantu juga meluruskan terutama tentang cerita khurafat yang biasa diceritakan oleh mereka yang bergelar Habib, bukan malah membela kesalahan. Ingat, jika antum dipercaya sebagai tokoh agama oleh umat, maka kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang antum bela. Jika itu benar, maka selamat. Jika salah, maka tamatlah. Ini komentar dari Naim Nurdiansyah. Kemudian Ajir Ubaidillah menjawab seperti ini, Anda kemana saja? Sudah kami jawab sejak 1 tahun lalu. Nah, namun dua video ini, yaitu tentang karomah dan sembarangan bercerita tentang karomah, itu tidak membuat para tokoh-tokoh dari kelompoknya Gus Ajir itu berhenti untuk bercerita soal khurafat atau karomah versi mereka. Malah semakin menjadi-jadi, ya semakin berkelanjutan. Nah, di sini saya mau membaca komentarnya ya, karena saya berkomentar seperti ini. Membedakan antara khurafat dan karomah itu mudah. Karomah yang sahih dilihat dari orangnya, mendakwahkan sunnah atau malah kebid'ahan, apakah menyalahi syariat atau tidak. Sedangkan khurafat pasti ujungnya bid'ah dan menyeleweng dari syariat. Ya. Lalu ada orang komentar seperti ini. Nah, dia bilang gini, susah bang, Tendi, ngomong sama orang-orang kayak gitu si paling ahli surga. Orang tua Rasul aja yang udah ngelahirin panutan kita semua katanya masuk neraka. Lah apalagi kita. No, dia bilang orang tua Rasul itu ya masuk neraka. Sejak kapan? Ya saya bilang orang tua Rasul itu masuk neraka. Atau orang ini malah bilang bahwa orang tua Rasul di surga gitu atau gimana, saya tidak paham ya. Kemudian ada orang yang menjawab seperti ini. Kalau ini masuknya karomah, jadi ada postingan seperti ini. Ngeri pengalaman Ustadz Khalid Basalamah bunuh jin di restorannya sendiri. Ya wallah alam, ini benar atau tidak ya? Nanti saya cek ya. Nanti saya cek. Mungkin sebagian orang itu bilang begini, membunuh jin itu tidak mungkin. Kenapa? Karena jin itu kan makhluk halus. Itu jawabannya salah. Jin itu bisa dibunuh, ya. Jin bisa dibunuh karena jin itu makhluk sama seperti kita, ya. Ada yang mukmin, ada yang soleh, ada yang mubtadi', ada yang syiah, ada yang sesat, ya. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang sunni, ada jin, ada yang sufi, ada yang salafi, ya. Jadi mengatakan jin itu tidak bisa dibunuh ya salah ya. Ya. Manusia bisa dibunuh, jin bisa dibunuh, setan bisa dibunuh. Ya, dengan izin Allah tentunya ya, dengan izin Allah. Nah, yang saya mau jawab itu yang soal ini. Orang tua Rasul aja yang udah ngelahirin panutan kita semua katanya masuk neraka. Apalagi kita. Siapa yang memasukkan Anda dan Ajir Ubaidillah ke neraka itu siapa? Memangnya saya bilang
Ya saya bilang ini benar, ini salah, itu aja. Urusan ke neraka apa enggak itu haknya Allah ya. Jadi akan saya jawab syubhat ini ya. Saya bahasnya karomah, khurafat, kok ini bahasnya eh, berbelok ya, nyeleweng bahas yang lain ya. Ini kebiasaan pikiran orang yang miskin seperti ini. Baik, akan saya jawab ini syubhat murahan ya, syubhat murahan. Dan orang dalam beragama itu tidak boleh pakai perasaan ya. Oh, perasaan saya harusnya bapak dan ibunya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu mereka di surga, mustahil mereka di neraka. Itu tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh. Karena apa? Karena hak surga dan neraka itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita, ya. Saya tidak berani berkata fulan-fulan di neraka atau di surga kecuali ada dalilnya. Dan kita berbicara perkara gaib itu berdasarkan dalil ya. Dalil ya, sekali lagi berdasarkan dalil. Kalau ada dalil yang menyebutkan fulan di neraka, ya berarti di neraka. Fulan di surga, ya berarti fulan di surga. Sesuai dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kata fulan atau kata syekh saya atau bukan. Ya. Jadi kita lihat ya. Supaya orang awam, masalah orang awam itu mereka tidak membaca kitab, males. Disuruh belajar bahasa Arab, males. Disuruh memeriksa hadis, males. Ya. Tapi kalau nongkrong di kafe selama berjam-jam, kuat. Ya. Nongkrong di alun-alun, ya kuat. Ya. Ziarah ke kuburan, ya ziarah ke kuburan itu boleh. Tapi berlama-lamaan di kuburan itu mau ngapain? Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, di mana ya kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka di surga atau di neraka? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Diriwayatkan ya hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis nomor 203 dari Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwa salah seorang pria bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Qala finnar, ayahmu di neraka. Falamma qafa da'ahu faqala inni abi wa abaka finnar. Ya. Kemudian ketika orang itu berpaling pergi, maka Rasulullah memanggilnya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Lalu apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi bermadhab Syafi'i. Ya, sering kalian tokoh NU itu pakai kitab-kitab Imam Nawawi. Apa kata beliau tentang hadis ini? Beliau berkata, fi ananna mata ala al-kufr. Ya, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir, fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Wala tanfa'uhu qarabah al-muqarrabin. Wa fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-arab min ibadatil awthan wa huwa min ahli an-nar. Laisa hadha muakhadhah qabla bulugh ad-da'wah. Nah ini ya, ini supaya yang lain paham. Wa fihi, dan bahwasannya barang siapa yang mati di masa wala tanfa'u, dan tidak berguna ya, hubungan kekerabatan yang paling dekat sekalipun, dan padanya sebagai dalil bahwa barang siapa yang mati di era al-fatrah, al-fatrah itu era di mana Rasul itu belum diutus ya, alama kanat alaihi al-arab, dan dia meninggal dalam kondisi orang Arab itu ya sedang menyembah al-authan, berhala-berhala,
ya, maka dia termasuk penduduk neraka. Oleh sahada muakhadha qabla bulugh ad-da'wah. Fa inna haula kanat qad balagathum da'wata Ibrahim wa ghairuhum minal anbiya salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Jadi, dan ini bukan berarti bahwa mereka itu termasuk orang yang belum mendapatkan dakwah. Karena apa? Sesungguhnya mereka itu punya dakwah Ibrahim. Maksudnya millata Ibrahim, agamanya Nabiullah Ibrahim adalah tauhid. Ya. Dan mereka juga mengenal Nabi Musa, mengenal Daud, Sulaiman, kemudian Isa. Mereka dengar, bukannya mereka tidak tahu, mereka tahu. Ya, salawatullah ta'ala wassalamu alaihim. Seperti itu. Ini kata Imam Nawawi, bayangkan ya. Imam Nawawi ngomong begini, ya. Ya silakan tegur, ya berani tegur Imam Nawawi, silakan. Baik, kemudian diriwayatkan juga dari Imam Muslim, hadis nomor 976. Nah, kalian periksa ya kitab Imam Muslim. Kalau tidak punya kitab Imam Muslim, cari di Google. Ya. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Saya meminta izin kepada Allah untuk memohon ampunan untuk ibuku, maka Allah tidak mengizinkan untukku. Wasta'dzantu an azura qabraha fa'adzina li. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi makam ibuku, maka Allah mengizinkanku. Jadi ini juga dalil ini menunjukkan bolehnya menziarahi makam orang non-muslim. Ya. Kalau menziarahi makam non-muslim boleh, yang bukan muslim apalagi yang muslim. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat akhirat. Sekali lagi untuk mengingat akhirat. Bukan untuk istighosa atau ngusap-ngusap atau sejenisnya itu. Kemudian di kitab Aunul Ma'bud, ya dijelaskan ya di sini. Ya. Jadi ini dalil bahwa tidak boleh meminta ampunan kepada orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Perkataan Nawawi fihi an-nahi 'anil istighfar lil kuffar, dan di situ juga larangan untuk meminta ampunan untuk kepada orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Termasuk orang yang ngaku muslim tapi dia tidak sholat sama sekali selama hidupnya, padahal dia tahu sholat itu wajib. Kemudian dia tidak bayar zakat sama sekali, padahal dia tahu zakat itu wajib. Artinya dia faham, bukannya tidak faham. Ya. Jadi jangan anggap mudah ya. Hal-hal yang membuat keluar dari Islam itu nyata. Ya. Cuma banyak orang yang memang sengaja penyakit malasnya dia teruskan sampai akhir hayatnya. Kemudian Syekh Ibnu Baz menjelaskan tentang hal ini, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara atas dasar hawa, ya, tetapi berbicara atas dasar dalil. Ya. Kemudian, falaula anna Abdullah bin Abdul Muttalib walid Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qamat alaihi al-hujjah lama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqihi ma qalahu. Ya. Fala'allahu balaghahu ma yujibu alaihi al-hujjah min jihad din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa'innahum kanu ala milla Ibrahim hatta ahdathu ma ahdathahu Amr bin Luhay al-Khuzai. Jadi dulu syariatnya Quraisy itu atas dasar Islam,
yaitu agamanya Ibrahim adalah Islam. Kemudian muncul bid'ah baru yang dilakukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini mengimpor berhala-berhala dari Syam, kemudian ditaruh di Ka'bah untuk dijadikan wasilah. Ya, perantara antara manusia dengan Allah. Ya. Kemudian lama-lama akhirnya disembah berhala itu, menyembelih untuk berhala, mengusap-ngusap Ka'bah dan juga mengusap-ngusap berhala. Ya, seperti itu. Sehingga Amr bin Luhai ini masuk surga atau neraka? Diriwayatkan di hadis bahwa Amr bin Luhai ini masuk neraka karena dialah yang mengajak kepada kekufuran dan orang-orang Arab jahiliyah yang tidak paham akhirnya ikut-ikutan juga. Jadi seperti itu ya. Nanti kalian bisa terjemahkan artikel ini. Kemudian di sini beliau juga membantah syubhat ya. Yaitu pernyataan As-Suyuti rahimahullah ya. Yang berpendapat, jadi As-Suyuti berpendapat bahwa kedua orang tua Rasulullah itu mereka selamat dan masuk surga. Apa dalil As-Suyuti? As-Suyuti mengatakan bahwa kedua makam orang tua Nabi itu dibangkitkan, kemudian mereka masuk Islam, kemudian mereka mati lagi. Ya. Dan perkataan ini diingkari oleh ahli ilmu, ya. Karena hadis-hadis yang beliau sebutkan Imam Suyuti adalah hadis-hadis yang palsu dan lemah sekali. Di dalam kitab Aunul Ma'bud wa kullu ma warada bi ihya'i walidayhi sallallahu alaihi wasallam wa imanuhuma wa najatahuma aktsaruhu mawdu' wa makdzubun muftara wa ba'dhuhu dha'if jiddan la yasihhu bihalin liittifaqi a'imma al-hadith ala wad'ihi كالدارقطني والجوزقاني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن ناصر وابن الجوزي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري وفتح الدين بن سيد الناس وإبراهيم الحلبي وجماعة. Jadi para ulama yang mengingkari hadis bahwa ibu dan bapaknya Nabi itu selamat dan masuk ke surga itu bukan hanya Imam Nawawi atau Syekh Ibnu Baz atau Al-Albani ya, tetapi juga ulama-ulama hadis yang diakui. Siapa saja? Ad-Daraqutni ya, Ad-Daraqutni, kemudian Al-Jauzaqani dan Ibnu Syahin wal Khatib dan Ibnu Asakir wa Ibnu Nasir wa Ibnu Al-Jauzi wa Suhaili wal Qurtubi ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Waqad bassata al-kalam fi adami najah al-walidain al-alama Ibrahim al-Halabi. Jadi Ibrahim al-Halabi itu punya risalah namanya risalah mustaqillah. Kemudian juga Syekh Ali Al-Qari di dalam kitab Syarah Al-Fiqh Al-Akbar. Kemudian di dalam wa yashhad li sahih hadzal masalik hadzal hadits as-sahih, yani hadits inna abi wa abaka finnar. Kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini qad khalafa al-huffaz wal ulama al-muhaqqiqin wa athbata lahum al-iman wa najah fasannaba ar-rasail al-hadda fi dhalik wa minha risalah at-ta'zim wal minnah fi anna abawai Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Jadi dalil As-Suyuti itu dalil yang tidak sahih, artinya tidak sabit. Artinya mardud, dalilnya mardud, tertolak. Sedangkan ulama-ulama yang lain mereka banyak yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu tidak selamat. Ya, mereka tidak selamat dan tidak masuk surga, malah masuk neraka.
Seperti itu. Jadi apakah ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu mereka serampangan? Ya, serampangan dalam menyampaikan ini tentu tidak. Ya, tentu tidak. Mereka sudah melakukan pemfilteran, ya, verifikasi apakah riwayat ini sahih apa tidak. Ternyata tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Suyuti dan mengampuni dosa beliau. Jadi saya katakan ini karena saya ini bermanhaj ilmiah. Ya, tidak seperti ahlul ahwa. Anda main menyalahkan As-Suyuti ini dan itu. Ya, itulah orang yang payah. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.